betul memahaminya. Dengan memahaminya kalian bisa tergugah untuk apa? Untuk berjuang secepatnya. Bisa tergugah dan desakan spiritualnya, samweganya bisa lebih kuat lagi. Ya. Nah ini suta utamanya adalah Gawesi Sutta, ya, anggota kelompok 5 nomor 180. Di sini judulnya dari ceramah Dhamma ini adalah mereka berjuang dan semuanya berhasil mencapai tujuan, mencapai akhir dari duka. Ya. Bagaimana dengan kita? Siapa di sini yang telah membaca? Apa semuanya telah membaca sutanya? Bante harap itu apa? Bante kasih juga itu ada PR tambahan ya, supaya kalian bisa membaca dan dahulu, ya. Karena tanpa melakukan itu, kalau baru sekali saja dijelaskan kadang-kadang susah nangkep. Ya. Nah kalau kalian baca Gawesi Sutta, ya, harusnya kalian bisa menyadari nih, siapa yang dimaksud dengan mereka berjuang. Siapa itu mereka? Gawesi dan teman-temannya sebanyak 500 itu ya kan. Mereka berjuang, akhirnya jadi arahat semua kan. Ya. Kalian sedang berjuang apa sedang senang-senang di sini? Apakah bakal lulus semua? Kan bagaimana dengan kita? Kan kalian juga sedang berjuang ya kan. Nah, tapi biasa ya kan, Bante juga udah kasih bahannya. Bante itu nyambungin dari ceramah yang sebelumnya. Ya. Nah di sana kan Bante tekankan tuh bahwa ya jangan suka tidak percaya diri, jangan minder, jangan banyak orang bilang udah nggak bisa mencapai kesucian saat ini udah nggak bisa, cuman ikut-ikutan iya udah nggak bisa. Makanya kemarin kan Bante keluarin sutta yang Bhikkhuni Sutta ya kan. Itu ada 4, tapi di sini khususnya yang dengan kesombongan, ya kan? Bisa kita mengkondisikan kesombongan tersebut menjadi pemicu agar kita bisa melakukan kebaikan. Ya. Kan Bante sudah sering kasih tahu itu tentang Bante ya kan, bahwa Bante karena kesombongan, karena dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya kan terusnya apa? Saya juga bisa, kalau dia bisa, saya juga bisa. Tapi bukan dengan kesombongannya, dengan pemahaman itu, saya juga bisa. Saya jadi apa? Atau Bante menjadi mempunyai keyakinan bahwa saya juga bisa melakukan kebaikan. Dengan kebaikan yang dilakukan bisa mencapai kebaikan yang lebih tinggi, mencapai pandangan terang. Jadi bukan dengan kesombongannya. Kesombongan hanya sebagai pemicu. Ya. Jadi di sini kan dikatakan jasmani muncul atau berasal dari kesombongan, bergantung atau dikondisikan oleh kesombongan, dan kesombongan harus dieliminasi. Itunya sebagai hanya batu loncatan saja. Tapi setelah mengerti kan kesombongan itu tidak baik. Pada saat dia berlatih semakin memahami, akhirnya kesombongan itu pun dikikis sedikit demi sedikit kan. Ya. Jadi bukan dikembangkan kesombongannya. Ya. Nah, kemudian ya kan Bante ini sebetulnya udah disinggung di ceramah sebelumnya ya. Bahkan ada yang nanya ya kan, bagaimana kesombongan bisa mengkondisikan kita mencapai pencerahan ya. Jadi Bante kasih alat bantu, coba renungkan Paticca Samuppada ya. Yang pertama saja ya. Jadi 2 faktor yang pertama itu adalah awija dan sangkara ya kan. Awija, pacaya, sangkara. Itu BKW medisutanya begitu. Para biku dengan dikondisikan atau dengan kebodohan sebetulnya bukan kondisi yang tepat, itu pengondisi yang lebih tepat. Kondisi bisa dia sebagai yang dikondisikan atau pengondisi. Ya. Jadi awija atau kebodohan ini sebagai yang mengkondisikan munculnya perbuatan. Karena kebodohan, ya kan,
Yang pertama, karena ada 4 kekeliruan tuh. Yang tidak kekal dianggap kekal, ya kan? Terusnya ada yang bisa nerusin? Itu nih cuman bahasa Indonesianya. Kok diterusin cuman bahasa apa? Yang duka, yang penderitaan, oh tolong jangan seperti ini dulu ya. Yang merupakan duka, yang merupakan penderitaan, yang tidak memuaskan dianggap sebagai hal yang menyenangkan, membahagiakan, ya kan? Terusnya yang ketiga, yang tanpa inti, tanpa kontrol, ya, itu mempunyai inti, mempunyai kemampuan yang bisa dikontrol, ya, tanpa diri, ya. Dan yang terakhir, yang jelek dianggap bagus, ya. Itu terjadi karena apa? Karena kebodohan apa? Karena kebijaksanaan? Karena kebodohan, tidak bisa melihat kenyataan sebagaimana adanya kan? Nah, karena dia, oh ini kekal, ya kan? Ini menyenangkan, ini membahagiakan. Dia berusaha mendapatkannya kan? Maka apa? Dia melakukan perbuatan untuk mendapatkan yang dia inginkan, ya kan? Jadi caranya bisa berapa cara? Caranya bisa dengan melakukan kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi misalnya ya, walaupun di sini hanya dikatakan kebodohan, tapi kan kebodohan enggak berdiri sendiri dia. Yang lain-lain juga nyangkut. Ya. Tapi karena kebodohan itulah yang lain jadi apa? Ikut serta. Makanya walaupun di Paticca Samuppada enggak disebutkan tuh, mana enggak ada. Dosa ada enggak di situ? Di linknya enggak ada kan? Ya, enggak ada. Tapi jangan kita katakan di sini kan enggak ada mana, di sini enggak ada dosa, di sini enggak ada yang lain-lain. Ya, enggak bisa kalau begitu. Kan Bante sudah pernah tunjukkan yang ini, yang Mahasatipatthana ini. Sering kan? Ini karena ada biku-biku juga yang mengatakan tuh kembung kempis enggak ada katanya di situ, ya kan? Ini contoh lah, ya kan? Ini kan 4 ada kan 4 Satipatthana kan? Ada 4 kan? Ini pembukaannya, ya kan? Katame Cataro, apa itu 4? 4 Satipatthana maksudnya, ya kan? Ida bikawe biku kaye kayanupasi wiharati atapi sampai jano satima, ya. Jadi para biku di sini, ya, seorang biku mengamati secara berulang-ulang jasmani sebagai jasmani. Atapi itu apa? Wirya, ya, usaha, semangat, wirya itu. Sampai jano menyadari ini masuknya kalau bisa itu ke panya. Tapi tidak harus kalau belum ada panyanya ya sekedar menyadari. Bahkan aku salah pun bisa ngebohong secara sadar, ya. Terusnya apa? Satima, itu dari apa? Dari sati. Jadi ada wirya, panyanya dilewat dulu, ada sati di situ. Kan nggak ada konsentrasi disebutin di situ, nggak ada samadhi kan? Berarti kita nggak perlu samadhi pada saat meditasi, pada saat melakukan satipatthana. Betul apa enggak? Enggak kan? Iya, jadi jangan, ini kan nggak disebutin di sini. Jadi jangan hanya karena nggak disebutin berarti enggak ada. Disinilah pentingnya belajar. Ya. Nah kalau kita nggak suka belajar, pandangannya sempit, oh di kalimat nggak ada kata-kata itu, berarti nggak termasuk. Nah itu salah. Ya. Jadi kayak tadi pertama-tama ya kan, awija pacaya sangkara, karena kebodohan itu yang melandasi segalanya. Ya. Karena kebodohan dia pikir, oh itu bagus, itu membahagiakan. Dia menginginkannya.
Makanya di faktor utama dari paticca samuppada itu apa? Adanya tanha, menginginkan. Ya kan? Tapi dasar-dasarnya sebelumnya apa? Awija, kebodohan. Sekarang itu kan tadi Bante tunjukkan tuh yang satipatthana. Ya. Coba kalau ini bisa nggak? Pasa, pacaya, wedana. Pasa itu apaan? Kontak. Kalau ada kontak muncul wedana katanya, perasaan ya kan. Yang muncul cuma perasaan aja apa enggak? Cetasika ada, sabacita sadarana. Apa aja yang muncul setidaknya? Nih. Ya. Nih. Ini kan cetasika yang bersekutu dengan semuanya kan? Itu ada berapa? Ada 7. Pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Satu muncul semua enggak? Berbarengan kan? Jadi kalau ada kontak, enggak cuma wedana yang muncul kan? Sanya juga muncul kan? Betul kan? Kenapa cuma disebut wedana di sini di paticca samuppada? Karena ini yang utamanya. Ya. Makanya kalau kita nggak belajar cuma taunya pasa, pacaya, wedana, yang enggak, padahal wedananya yang muncul itu yang utamanya, cuman disebutin itu, selain itu yang lain juga kan muncul kan. Kalau dia melakukannya maha kusala, ya, terusnya ada somanasa, ya kan. Bukan cuma 7 ini, yang lain-lain witaka, wicara ikut juga kan. Tapi yang utama itu adalah wedana di sini, ya. Begitu ada kontak karena ada enak, ya kan. Nah, berikutnya, ya. Wedana, pacaya, tanha. Kan habis wedana kan tanha kan, ya kan? Kan pasa, pacaya, wedana. Habis itu wedana, pacaya, tanha, ya kan? Apa betul habis wedana cuma tanha yang muncul? Wedana ada berapa? Secara umum. Ada 3 kan? Suka, duka, dan upeka. Sekarang kalau digigit nyamuk, kontak nih ya kan, timbul sakit. Langsung tanha apa langsung dosa dulu biasanya? Berarti wedana, pacaya, dosa bisa dong. Iya kan? Tapi setelah dosa, aduh sakit. Pengen ngebebasin kan, pengen ngegaruk, pengen yang enak kan. Aduh nggak enak, makan misalnya. Aduh nggak enak, pengen sesuatu yang enak, ya kan? Yang membuat kita melakukan sesuatu itu terutama apa? Tanhanya, tapi nggak langsung, nggak semuanya dari wedana cuman tanha. Saya ngerti nggak? Ya jadi jangan cuman karena ini kan di kata-katanya disebutin itu, cuman itu saja, ya. Jadi harus dimengerti, ya. Jadi sekarang kembali ke contoh atas, ya. Karena kebodohan, ya kan. Contohlah tadi, ya kan. Ada nggak alam kehidupan yang kekal? Nggak ada kan sebetulnya kan. Tapi banyak juga yang berpikir di sana ada yang kekal kan. Ya enggak? Setelah mati kita bersatu dengan Sang Pencipta di surga yang kekal, ya kan? Ini kebodohan bukan? Karena kebodohan pengen hidup kekal, dia melakukan sesuatu kan? Apa katanya? Berdana katanya. Dia melakukan kebajikan enggak? Ikut-ikutan kan jadi berdana kan? Karena kebodohan. Ya kan? Pengen juga yang lain ini sekarang yang lobanya, yang tanhanya. Pengen jadi kaya, ya kan? Pengen banyak rezeki lancar, ya kan? Berdana katanya. Dia melakukan dana karena apa? Karena keserakan ingin jadi kaya kan? Betul enggak? Jadi dia karena hal yang tidak baik, dia melakukan kebaikan kan? Ya enggak? Oke.
yang karena dosa, karena kesombongan dah. Ini kan sutanya kan disebut kesombongan. Bagaimana? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kan udah dikasih PR, harusnya bisa merenungkan dong. Berdana karena ingin pamer. Yang lain? Tadi kan Bante karena kesombongan. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Ya kan? Saya juga harus bisa, makanya Bante terpicu. Oke lah, saya betul-betul dah berjuang meditasi dah. Ya kan? Ada lagi yang lain contoh? Dimirip-miripin sama yang contoh Bante, bisa nggak? Contoh nih, dia suka dibully. Kamu payah, kamu mah nggak becus, ya kan? Kan terusik dong hatinya, ya kan? Gua tunjukin lo, besok gua kalahin lo. Itu kesombongan bukan? Terusnya dia berjuang kan? Ada juga, tuh anak tetangga tuh, coba kamu lihat tuh, dia mah pinter dama, suka belajar ke wihara, nggak kayak kamu males. Saya juga bisa, ya kan? Kesombongannya terusik nggak? Ya kan? Habis itu apa? Dia berusaha, dia buktikan tuh. Itu kan gara-gara kesombongan kan? Iya enggak? Jadi ya kita harus bisa berpikir dengan baik. Enggak usah terlalu rumit-rumit. Nanti diskusi ada yang Patana 24. Terusnya itu apa? Terjemahannya juga banyak salah. Aduh, terjemahannya banyak salah, kasihan sekali. Ya. Yang Bante ingat betul itu indra, ya, indria. Indria pacaya. Indria itu diterjemahkan bakat. Ya. Waduh, itu salah banget lah. Ya. Jadi harus hati-hati. Oh, Bante ingin singgung juga sedikit. Waduh, udah jauh. Udah 18 menit. Ada lagi karena Bante baca nih. Ada juga dikatakan di Paticca Samuppada itu tidak berlaku untuk Arya Pugala katanya. Betul apa enggak? Enggak lah. Arya Pugala itu kan dari Sotapanna ke atas kan. Untuk arahat nggak berlaku karena udah awijanya udah nggak ada. Tapi yang lain-lain masih berlaku. Di Sotapanna, Sakadagami, Amanagami masih ada moha nggak? Masih ada moha kan? Masih ada moha, pasti masih ada loba. Ada loba, ada tanah, ada yang lain-lain semua. Ya. Masih berlaku. Ya. Jadi kita belajar harus betul-betul kita renungi, ya. Kita analisa, jangan cuma percaya aja. Termasuk apa yang Bante katakan, jangan langsung dipercaya. Ya. Nanti Bante tunjukkan lagi nih, makanya kan ada tuh yang terakhir Bante kasih kan, ada nih di kitab komentar dikatakan penceramah dhamma itu hanya orang-orang yang mengetahui abhidhamma. Selain itu bukan disebut penceramah dhamma. Ya. Itu juga hal yang tidak benar itu, ya. Jadi nanti Bante tunjukkan kalau waktunya sempat, ya, kalau waktunya cukup. Nah, sekarang jadi jelas ya, kesombongan itu bisa mengkondisikan munculnya kebaikan. Ya, dengan kebaikan ini kita bisa berjuang, akhirnya apa? Mencapai pandangan-pandangan terang, mencapai kesucian. Kesombongannya itu ya kita kikis, akhirnya kita eliminasi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sutta utamanya, ya. Gawesi Sutta. Jadi kalau kalian nggak baca ini agak susah karena Bante ringkas ini semuanya, ya. Biar cepat kan, kalau nggak bisa banyak Bante menjelaskannya. Jadi di sana kan Sang Buddha dengan banyak biku melakukan perjalanan di wilayah kerajaan Kosala, ya. Nah, di sana ya pada saat perjalanan melihat ada hutan pohon sala. Beliau terusnya kemudian tersenyum dan menuju ke sana, dan di suatu tempat beliau tersenyum, ya kan? Bante Ananda bertanya, ya kan, wah, kok Sang Buddha tersenyum ya? Ada apa alasannya ya? Apa sebabnya? Karena semakin tinggi dalam dhamma ini, semakin sulit tersenyum, ya. Jadi semakin sering tersenyum, semakin sering ketawa, semakin terbahak-bahak,
berarti itu kualitas mentalnya masih rendah. Ya. Jadi kalau ada penceramah dhamma yang biku-biku senior yang ketawanya masih ngakak itu, berarti apa? Masih rendah itu. Ya. Jadi harus hati-hati. Karena apa? Apanya yang diketawakan? Ini kan semua anicca, dukkha, anatta. Ya kan? Oke lah. Ya. Nah, jadi kemudian Sang Buddha kan menjelaskan bahwa itu adalah dulunya kota yang makmur, yang hebat, yang luar biasa, dan Buddha Kassapa berdiam di situ. Nah kebetulan di situ juga tinggal yang namanya Gawesi, seorang upasaka bernama Gawesi dan punya 500 teman atau pengikut, ya kan? Nah, dikatakan kan si Gawesi ini adalah seorang upasaka tapi tidak betul-betul melaksanakan sila secara penuh, ya kan? Mungkin Pancasila tapi masih bolong-bolong, ya kan? Jadi kualitasnya baik apa tidak? Ini upasaka kelas tinggi, kelas rendah, kelas sedang. Rendah lah, Pancasila aja bolong-bolong kan? Iya enggak? Tapi kan saya pemimpin ya, saya kan ketuanya ya kan? Masa sama mak yang 500? Kan terusik dong. Wah, saya harus lebih baik, ya kan? Saya kan harusnya lebih baik. Ini sebetulnya kesombongan juga kan? Kebanggaan ya kan? Saya buktikanlah, saya akan melaksanakan sila secara penuh ya kan? Teman-temannya kedenger ya kan? Dia bisa mas, saya nggak bisa, ya kan? Kemudian teman-temannya bilang, oh saya juga akan melaksanakan sila secara penuh lah, ya kan? Kemudian habis itu apa? Makan 1 kali, melaksanakan kehidupan selibat, ya, tidak melakukan hubungan seksual. Habis itu meningkat lagi, hanya makan 1 kali, ya kan? Habis itu apa? Ditabiskan jadi biku. Habis itu berlatih sungguh-sungguh, ya kan? Jadi arahat. Dan yang 500 pun jadi arahat juga. Ya kan? Hebat ya, dari ya. Anggaplah 5 sila bolong-bolong, ya kan? Terusnya laksanakan 5 sila secara baik, ya kan? Terusnya apa? Kehidupan selibat, baru 6 sila lah. Ya kan? Baru dia makan di waktu yang tepat, ya kan? Sila ke-6 wikala bojana, ya kan? Habis itu jadi biku. Kalian udah 5 sila, 6 sila, 8 sila, udah begitu-begitu. Kapan meninggalkan keduniawian ini? Mereka saling menyokong, saling menguatkan, saling memotivasi. Ya kan? Mereka kalian harus berkumpul dengan teman-teman yang suka dhamma, yang suka berlatih, termotivasi. Kalau ada kebaktian, ada latihan meditasi, datang. Kalau di rumahnya dikondisikan, ada anak, ada ini, ada urusan. Jadinya apa? Yang tadinya mau aku salah lagi akhirnya. Sulit melakukan. Jadi kalau datang ke sini, ini kan tempatnya terkondisi. Ketemu teman-teman yang berlatih juga. Ya. Kayak di sini kan apalagi pagi-pagi udah Bante ingatkan. Jangan tidak sungguh-sungguh, bisa ngeganggu yang lain. Kan nggak enak kan kalau dia mau nyantai-nyantai kan nggak enak sama yang lain kan. Apa boleh buat apa? Terkondisi. Dia terkondisi untuk melakukan dengan baik kan nggak enak kalau membuat orang lain juga ya nggak nyaman ya kan. Akhirnya dia bisa lebih cepat berkembang. Makanya kalian harus mengkondisikan ini ya. Cari teman-teman yang suka berlatih ya. Bikin kelompok. Jadi lebih semangat dalam berlatih ya. Nah, di sini tapi kuncinya apa ya? Setelah dia meninggalkan keduniawian ya, dia itu apa di sini ya? Nih. Tidak lama setelah ditabiskan ya, kemudian Biku Gawesi tinggal sendirian ya. Ini mana? Eko ya. Terusnya dia menjauhi, menarik diri dari keramaian, menyepi. Jadi ini penguatan, dia tinggal sendiri. Tapi kalau tinggal sendiri dia bawa handphone ya kan, di sono WA-an terus ya kan, ikut grup ya kan. Itu tinggal sendiri tapi tidak menyepi itu namanya. Ya. Tapi zaman dulu enaknya belum ada handphone gitu ya kan. Sekarang bahkan ke WC pun handphone dipegang itu ya kan. Nggak ada menyepi, nggak ada menarik diri dari keramaian itu.
Terus apa? Tidak lengah, rajin dan penuh tekad dalam berlatih dhamma. Akhirnya jadi arahat. Ya. Jadi harus praktek sungguh-sungguh, harus berjuang sungguh-sungguh. Ya. Makanya di sini di akhir sutta Sang Buddha menegaskan ini. Ya. Demikianlah Ananda, ke-500 biku tersebut yang dipimpin oleh Gawesi berjuang menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ini utara, utarutari, dari kata utara, utara itu tinggi di atas. Ya. Menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Maksudnya kualitasnya. Ya. Yang terjemahan bahasa Indonesianya nggak enak lah. Itu kadang-kadang membingungkan malahan. Ya. Terusnya panita, panita itu luhur, panita panitam, luhur menjadi lebih luhur lagi, ya, meningkat terus, ya. Jadi dia berjuang untuk menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi kualitas, menjadi lebih luhur lagi. Karena dengan begitu dia akhirnya apa? Bisa merealisasi kebebasan yang tiada tara, ya. Oleh karena itu Ananda, kamu harus berlatih sebagai berikut. Dengan berjuang menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, lebih luhur dan lebih luhur lagi, kami akan merealisasi kebebasan yang tiada tara. Jadi kalian juga harus berjuang itu. Sila lebih baik lagi. Ya, usahanya ditingkatkan lebih baik lagi, samadhinya. Ya, baru kalian bisa terus meningkat. Kalau sama aja, tahun kemarin begini, tahun berikutnya begini lagi, besoknya begini lagi. Nggak meningkat kalau begitu. Ya. Jadi harus melakukan peningkatan, baru kalian bisa lebih berkembang. Nah, jadi apa? Kita ya harus mengkondisikan, ya. Sekarang, ya kan? Kalau dari perumpamaan yang ada di sini, ya, di sutta ini, Gawesi dan teman-temannya, ya kan? Kalau ini dikaitkan dengan hubungan kita nih, ya kan? Kira-kira siapa yang Gawesi di sini? Bante, ya kan? Ya nggak apa-apa, ya Bante, ya kan? Kalian 500 pengikutnya, ya kan? Kan dulu juga Bante belum jadi biku kan? Sama-sama berlatih, ya kan? Mungkin ada yang apa? Oh, ada yang bahkan sebelum Bante jadi biku sudah berlatih sama-sama. Ikut kelas Abhidhamma sama-sama. Ya kan? Tapi sebagian besar udah pada hilang itu. Ya. Tapi di sini ada yang waktu Bante masih ikut Abhidhamma, dia juga udah ikut Abhidhamma. Ya. Bante meditasi, dia juga mungkin udah ikut meditasi kalau nggak salah. Ya. Jadi apa? Ya Bante meningkatkan kualitas Bante. Silanya ditambah, latihannya ditambah, meditasi ditambah, akhirnya jadi biku yang terbaik. Ya kan? Jadi kalau Bante bisa, ya setidaknya sampai tahapan saat ini, kalian juga bisa. Harus percaya diri. Ya. Bante aja bisa, masa saya nggak bisa? Tapi jangan terlalu tinggi. Ya. Jangan, Bante Sariputra ya bisa, masa saya nggak bisa? Nggak mungkin. Bante Sariputra nggak dengerin satu syair langsung tercerahkan, ya kan? Kalian udah berapa syair yang kalian dengarkan? Bukan cuma syair, satu sutta penuh udah banyak. Ya kan? Ya jadi kita harus punya perkiraan juga kalau kita membandingkan, ya kan? Jangan tuh lihat tuh Bahia cuma digituin doang, saya nantilah. Mungkin bisa juga nanti pas udah tua, ya kan? Baru belajar, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau kita nggak belajar dhamma ini, kita jadi apa? Kehilangan waktu, karena apa? Nggak bisa sampai itu, nggak bisa, udah besok aja. Itu banyak kan zaman Sang Buddha, orang-orang yang cuma mendengarkan dhamma, ya kan? Saat tua dia tercerahkan. Nggak bisa pada saat ini. Ya, seperti itu. Jadi, contoh nih, ya kan? Bante setahun
hampir rata-rata lah, setidaknya 3 bulan retret. Ini karena sakit, puasa nggak jadi retret. Tapi kan sebelum puasa dulu udah sempat hampir 2 bulan. Ya kan? Yang belakangan tuh pas dari sana juga yang mau nyambung puasa itu 49 hari. Udah 2 kali 49 hari Bante. Itu aja udah 3 bulan lebih itu kalau digabungin. Ya kan? Sayangnya karma baiknya nggak cukup. Begitu lagi di sana, pengen nerusin, sakit tiba-tiba. Ya kan? Ya Bante mikir, Bante masih kuat. Tapi kalau Bante paksakan, sakitnya makin parah, nanti mungkin nggak bisa berlatih lagi. Jadi ya Bante nggak paksakan lah. Ya. Jadi apa? Kita harus mengkondisikan. Ya. Jadi kalau nih ya, ini bukannya untuk menyombongkan ya. Coba kalian pikirkan, kalau Bante setahun itu kan yang retretnya aja 3 bulan, ya kan? 3 bulan kalau anggaplah biar gampangnya itu berapa hari? 90 hari lah, ya. Kalau kalian setahun 10 hari. Jadi kalau Bante butuh setahun, kalian butuhnya berapa? 9 tahun. Iya enggak? Bante udah bakal 15 wasa nih. Ya kan? Anggaplah 10 wasa lah, biar gampang hitungnya. Ya kan? Kalau 1 banding 9, ya kan? Kalau 10 banding 90, 90 tahun udah pada mati. Iya enggak? Selain itu apa? Kualitasnya beda kan? Yang 10 hari sama yang 1 bulan kualitas kemungkinan beda. Dia kan pemanasan dulu ya kan? Habis pemanasan 5 hari, nggak lama udahan lagi. Kalau yang bisa 20 hari, bisa 1 bulan, pemanasannya mungkin kan sama kan? Tapi waktu yang baiknya kan lebih banyak lagi kan? Ya. Nah jadi kalian harus renungkan. Kalau saya juga ingin punya kualitas seperti Bante. Ya kalian renungkan, apakah saya sudah melakukan apa yang Bante lakukan? Ya, jangan cuman ingin, tapi tidak mengkondisikan. Jadi ini kalau kita baca suta ini ya kan, ini emang isinya simpel, tapi maknanya dalam. Ya. Dia berjuang meningkatkan kualitas mereka dengan meningkatkan latihan mereka, berjuang sungguh-sungguh. Jadi jangan, ya udahlah, datang belajar asal belajar saja. Datang latihan asal latihan saja. Nggak bisa, kalau kalian ingin maju nggak bisa begitu. Harus berusaha lebih baik lagi, lebih luhur lagi. Coba sekarang tadi ya. Kalau Bante tidak jelaskan tuh yang hubungan paticca samuppada itu. Masih kan mikirnya, pasa, pacaya, apa? Wedana. Udah cuman Wedana doang yang muncul. Ya enggak? Ya. Banyak kan seperti itu. Karena kalian enggak betul-betul merenungkan. Jangan seperti itu. Ini dhamma udah banyak yang tidak baiklah. Udah banyak hal-hal yang salah. Bahkan terjemahannya kan banyak salah. Nah, sebelum lebih jauh nih ya, Bante tunjukkan ya. Dulu udah pernah Bante tulisan di tulisan Bante ya. Ini ya. Ini dari Anggutara kelompok 1 kalau nggak salah. Itu. Oh, kelompok 2 ya. Nih ya. 211 sampai 221 ya. Ini nomor 20 ya. (18) Ini 20 ya. Nah ini juga nih ya, Bante mau kasih unjuk juga ini. Nah ini kan nomor 20 nih ya kan. Ini nomor 21 ya. Sedangkan kalau biku body ini nomor 20, yang bawahnya tetap dimasukin ke nomor 20 juga. Jadi kadang-kadang makanya perhitungannya beda-beda tuh kadang-kadang. Si A nomornya segini, si B nomornya segini. Jadi kalau yang ini ya, yang di Tipitaka Myanmar, yang palinya Myanmar ini, yang nomor 20 dan nomor 21 itu dibedakan. Ya. Kalau biku body, 2 suta ini dijadiin 1. 20, yang ini 21-nya udah bab yang lain, subbab yang lain. Ya. Makanya kadang-kadang angkanya bisa beda itu. Ya. Nah di sini dikatakan, ya, ada 2 sebab
ya yang membawa terjadinya Dhamma sejati itu menghilang, menjadi rancu. Ya. Ini samosaya ini adalah munculnya kebingungan. Ya. Ya. Membuat yang belajar menjadi bingung. Ya. Kemudian karena bingung, karena susah nangkepnya, nggak bisa mengerti, akhirnya lama-lama hilang. Nah, apa itu? Ini ya. Ini susunan kata-katanya, kalimatnya, ya, frasenya itu disusun, dituliskan secara buruk. Ya. Kemudian apa? Kalau kata-katanya, kalimatnya dituliskan secara buruk, kira-kira artinya bisa ditangkap dengan baik nggak? Enggak. Ya. Nih ya, ini dia nih ya. Ini pada, anggaplah ini pada ya. Kayak Dhamma pada. Ya. Kalimat-kalimat atau syair-syair Dhamma itu ya. Jadi pada di sini, pada Byanjanam itu adalah kalimat-kalimat kata-kata ya. Duni kita itu dituliskan dengan jelek gitu. Kalimat-kalimat itu jadi jelek ya dituliskannya. Atoknya itu artinya. Jadi artinya jadi sulit dipahami ya. Nah, karena kalimatnya disusun dengan jelek, artinya sulit dipahami, lama-lama Dhamma ini semakin lenyap. Ya kan? Kalau kalimatnya ditangkapnya sulit, jadi bingung kan? Ini apa maksudnya ya? Apa maksudnya? Nah, biasakan kalau nulis itu biar rapi, ada titik komanya dan lain-lain. Ya. Ini kemarin ikut komentar itu kan yang didiskusi, walaupun Bante ya kecewa lah, cuman 4 orang yang ikut diskusi. Padahal kan yang belajar banyak, yang di grup banyak. Tapi kok cuma 4 orang yang diskusi gitu. Bante ingin meminta hal itu didiskusikan karena apa? Banyak kan yang nggak belajar juga. Kalau yang nggak belajar ya, cuma baca sekedar aja, itu nggak bakal masuk. Tapi kan sekarang kan pada suka baca WA. Jadi kalau ada yang komentar ya mungkin dibaca. Akhirnya mereka jadi ngebaca juga. Ya, jadi yang belum banyak belajar jadi ikut kebantu, itu maksudnya ya. Selain itu kan Bante juga bisa jadi lebih mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda, pemahaman kalian ya. Jadi dalam menuliskan kalimat itu ya harus baik, titik komanya biar jelas. Jadi apa yang kalian kemukakan, yang kalian sampaikan itu bisa ditangkap dengan baik oleh orang lain. Kan sering kan Bante kalau ditanya kan, kadang-kadang Bante tampilkan ya kan, kalimat titik komanya salah ya kan, dibacanya juga membingungkan ya kan, mau ngejawabnya juga susah ya. Jadi kalau ya kalian nggak sungguh-sungguh dalam belajar ya, Dhammanya kan sekarang terjemahannya udah banyak yang salah ya. Bahkan nanti di ODM berikutnya Bante akan kasih tahu nih, palinya aja salah. Kemungkinan besar palinya udah salah, udah disisipin itu. Ya, sama ya mungkin biku yang nggak bener lah. Ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan kesempatan. Karena kita bisa mengikuti yang salah. Ya, kita bisa jadi mengikuti yang salah. Kalau kalian, Bante juga dulu nggak tahu kan, ya kan? Bante ikuti, tapi setelah Bante betul-betul yakin, ya mungkin ini mungkin orang-orang yang cukup bisa Bante jelaskan. Makanya di ODM terakhir kan Bante singgung lagi tuh yang arahat perbuatannya bisa menghasilkan buah enggak? Kan sebelum-sebelumnya enggak ada kan? Pokoknya kalian carilah di buku-buku sekarang. Enggak ada itu yang namanya arahat, masih kalau melakukan sesuatu ada buahnya. Ya. Tapi kalau kita belajar tidak demikian, bahkan ada sutanya, setiap perbuatan ya buahnya harus diterima. Ada sutanya itu kalau nggak salah Anggutara 10 itu. Ya. Jadi kita makanya harus belajar, baru kita bisa, oh iya kayaknya begini, oh iya kayaknya begitu. Jadi kita harusnya bagaimana pada saat ini? Ya. Kalau kita nerima informasi jangan langsung dipercaya. Ini yang sudah Bante siapkan ya. Ini ada di
di Anguttara kelompok 4 atau di Mahaparinibbana Sutta. Ya. Ini yang di Mahaparinibbana Sutta dulu nih. Ya. Ini kan Sang Buddha sudah berpesan, ya kan, mewejangkan. Ya. Sebelum beliau parinibbana nih, Ananda, mungkin beberapa dari kalian akan berpikir, berakhirlah kata-kata sang guru. Sekarang kita tanpa guru. Udah parinibbana, nggak ada lagi yang ngajarin. Janganlah berpikir demikian, Ananda. Ananda, apapun dhamma dan winaya yang telah aku babarkan dan tetapkan, itulah guru kalian setelah aku pergi. Ya. Jadi kita harus mengacu pada dhamma dan winaya. Dhamma itu apa? Sutta dan abhidhamma di sini. Tapi kalau nggak ada winaya, dhamma itu semuanya. Ya. Ada orang bahkan cukup dihormati kayaknya itu, Romo lah. Dhamma sama winaya beda. Ya. Jadi apa? Winaya pun dhamma. Tapi kalau si Romo itu bilang, winaya bukan dhamma, katanya. Ya, kasihan kalau yang orang seperti itu. Itu makanya kalau punya sedikit ilmu, ya membantu, tapi bisa banyak sesatnya juga. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Oh, kalian pernah kan di sini, Bante jelaskan, di tulisan Bante sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Tentang ini, ada seorang Brahmini mengundang seorang biku. Ada yang ingat nggak? Ya kan? Terusnya si biku itu disuruh untuk menjelaskan dhamma. Tapi ada prosedur winaya yang dilanggar, ya kan? Makanya apa si biku nggak mau, ya kan? Karena dhamma itu juga harus dihormati, winaya pun harus dihormati karena winaya itu dhamma. Ya. Bahkan kalau zaman dulu kan diresitasikan tuh, cara penyebarannya diresitasikan. Biku yang mengetahui itu harus meresitasikan kepada biku yang ingin belajar. Ya. Jadi sekalipun bikunya yang meresitasikan itu lebih mudah, karena winaya itu sama dengan dhamma, maka apa? Harus melakukan penghormatan kepada dhamma. Jadi dia harus apa? Duduk setidaknya sejajar, nggak boleh lebih rendah. Kalau lebih tinggi boleh, karena apa? Penghormatan pada dhamma. Ya. Jadi winaya itu pun dhamma. Ya. Ini kan kadang-kadang ini kan kalau apa? Buddha, Dhamma, Sangga. Nah, dhamma ini ya semuanya itu. Ya. Tapi kalau lebih spesifik lagi ada dhamma dan winaya. Ya, ya dhamma tetap winaya tetap dhamma juga. Ya. Nah, di sini ya di Anguttara kelompok 4 nomor 180 atau ada di Mahaparinibbana Sutta. Ya. Ini apa? 4 standar ya, 4 standar utama ya. Jadi di sini ya Sang Buddha mengatakan, ya, jika suatu saat nanti ya kan ada seorang biku yang berkata, teman-teman, di hadapan Sang Bhagawa saya mendengar ini, saya menerima ini, maksudnya mendengar dhamma, mendengar winaya, langsung dari Sang Buddha maksudnya. Inilah dhamma sejatinya. Ya. Jangan langsung dipercaya, kata Sang Buddha. Ya. Coba dicek dengan yang ada di sutta dan di winaya. Ya. Kalau sama, batu boleh diterima. Kalau enggak, ya jangan diterima. Pasti biku itu salah nangkep. Gitu. Ya. Ada lagi, ya. Ini udah nggak berlaku karena Sang Buddhanya udah parinibbana. Setelah itu, ya kan? Yang berikutnya adalah ada seorang biku ngaku, saya belajar dari para sesepuh yang ternama. Ya kan? Jadi banyak. Setelah Sang Buddha meninggal kan masih banyak kan para arahat, ya kan? Yang ternama, ya kan? Bukan cuma 1, 2, 3, 4, ya, masih banyak. Sama, jangan langsung dipercaya kata-katanya. Yang berikutnya, dari beberapa biku sepuh yang terpelajar. Ini 2-3 lah. Kalau yang kedua itu 4 ke atas jumlahnya. Ya. Dan yang terakhir, dari seorang sepuh yang terpelajar. Sekarang banyak sekali kan. Bante ini bilang begitu, Sayadaw bilang begini, ya kan? Selalu mengacunya begitu rata-rata, ya kan? Enggak betul-betul ngecek apa yang ada di sutta, di dhamma dan winaya, atau ada di abhidhamma. Ya. Ini enggak baik, ya. Makanya apa? Kita harus belajar.
Biku-biku zaman dulu aja masih bisa melakukan kesalahan, apalagi biku-biku sekarang. Ya. Jadi kita ya kan dengan belajar ini akan semakin mengerti, semakin tahu. Wah ternyata Dhamma udah banyak salah. Nah kalau kalian nggak hati-hati, ngikutin yang salah itu, bisa mencapai tujuan tidak? Tidak akan. Ya. Walaupun kalian rajin berlatih, karena itu adalah hal yang salah, yang nggak bakal mencapai tujuan. Ya. Ingat kan Sang Buddha mengatakan kan, terlepas dia itu biku atau orang yang meninggalkan keduniawian atau tidak meninggalkan keduniawian. Dia yang mempraktekkan jalan yang benar, metode yang benar, dia akan mencapai tujuan. Jadi harus apa? Metodenya benar, jalannya benar, dan dia praktekkan dengan baik, baru dia mencapai tujuan. Kalau sekarang kalian nggak hati-hati, pokoknya dipraktekkan padahal salah, nggak bakal mencapai tujuan. Ya. Nah, ini beberapa sutta ya terkait dengan hal yang sebelumnya ini. Kan Buddha bilang ya kan, yang aku ajarkan itulah jadi guru kamu. Yang aku ajarkan itu adanya di sutta dan di winaya, di Dhamma dan di Winaya, ya kan? Itulah yang harus dijadikan guru kita. Ya. Jadi kalau ada biku A ngomong, biku B ngomong, atau siapapun itu, saya ada Lungpo atau siapapun itu, ya kan? Dicek dengan yang ada di Tipitaka. Ya, betul apa enggak? Ya. Nah, jadi jangankan biku sekarang ya, biku zaman dulu ini ya. Ini Majjhima Nikaya nomor 18 ya kan. Bante Mahakacayana atau Kacana, kadang-kadang Kacayana ya. Ini adalah salah satu murid utama kan? Ya enggak? Ini biku yang apa ini? Ada yang tahu enggak? Keunggulannya, biku terunggul dalam apa ini? Yang terunggul dalam kebijaksanaan Bante Sariputra, bukan itu. Ini yang bisa, yang paling unggul dalam menjelaskan kalimat singkat Sang Buddha. Jadi kadang-kadang Sang Buddha cuma ngasih kalimat pendek atau syair, ya kan? Dia yang paling pintar dalam menjelaskan itu, ya, menguraikannya, ya. Nah jadi, ya, beliau ini ketemu, ya kan, seseorang kemudian beliau tanya, ya kan. Nah sekarang apa? Kemudian dia diminta menjelaskannya, ya. Nah kemudian setelah selesai menjelaskan, ya, beliau berkata nih, sekarang teman-teman, jika kalian menginginkan setelah menemui Sang Buddha, atau maksudnya setelah datang ketemu Sang Buddha, ya, tanyakan kepada beliau tentang makna dari hal ini, ya. Sebagaimana Sang Bhagawa jelaskan, seperti demikianlah kalian harus mengingatnya. Jadi bahkan walaupun dia sudah ditunjuk orang nomor 1 nih dalam menjelaskan kata-kata singkat Sang Buddha, dia tetap bilang, tanya ke Sang Buddha kalau nggak yakin. Apapun yang dikatakan oleh Sang Buddha, itulah yang harus kamu ingat, bukan kata-kataku. Ya. Ini biku yang udah luar biasanya masih begitu. Ikutin yang Sang Buddha katakan. Ya. Jadi kalau apalagi biku yang sekarang nggak ada apa-apanya dengan Bante Mahakacayana. Ya. Jadi jangan langsung ditangkap begitu saja. Ya. Banyak itu contoh-contohnya. Ya. Ada kalau kalian cari itu di Tipitaka banyak. Ya. Dan bahkan Sang Buddha ya di sini di perumpamaan tentang menangkap ular ini ya, Alagadupama Sutta ya, Majjhima Nikaya nomor 22 ya. Ini Sang Buddha berkata, oleh karena itu para biku, jika kalian memahami makna dari apa yang aku ucapkan, seperti demikianlah kalian harus mengingatnya. Tetapi bila kalian tidak memahami makna dari apa yang aku ucapkan, maka kalian harus bertanya tentang hal itu kepadaku atau kepada para biku yang bijaksana, ya, yang terpelajar, yang berpengalaman. Jadi jangan diganti-ganti. Kalau nggak ngerti, coba tanyakan ke beliau. Tapi sekarang beliau udah nggak, tanyakan kepada biku yang pintar, yang bijaksana.
Tapi kalau kita nggak punya, ya kita cocokkan lagi ke yang ada di Dhamma dan Winaya. Ya. Lihat, cek sutanya. Tapi karena sutanya sekarang sudah banyak terjemahan yang salah, maka sebelum beliau parinibbana juga kan beliau sudah berpesan itu di Kesamuti Sutta untuk apa? Jangan langsung percaya sekalipun hal itu ada di kitab suci. Ya. Jadi enggak bisa tuh kalau kita belajar ya udah nerima aja. Kalau kita pakai terjemahan cuma satu terjemahan saja, enggak bisa seperti itu. Ya. Harus kita banding-bandingkan. Belajar juga palinya sedikit demi sedikit. Ini kan bisa kan di DPR ini kan, ya. Kita bisa apa? Gunakan, ya kan? Contoh ini, ya kan? Dunito. Ini kadang-kadang ini pemenggalannya seperti ini, ya. Tuh, ya. Jadi kan keluar, jadi kita bisa lebih memahami, ya. Nah, sekarang, ya. Bante ingin meneruskan ini, makanya Bante kasih PR ini, ya. Karena Bante ingin menjelaskan banyak, tapi kalau Bante enggak punya waktu menjelaskan secara panjang lebar dan detail kalau kalian belum baca. Jadi ini contohnya, ya. Sati, ya. Ini khususnya yang udah belajar Abhidhamma Sanggaha ini, ya. Berdasarkan Abhidhamma Sanggaha kan dijelaskan bahwa perhatian murni, sati, dan keyakinan itu hanya bersekutu dengan kesadaran yang baik, kusala. Ya. Tidak pernah bersekutu dengan kesadaran yang tidak baik, akusala. Apakah pernyataan tersebut benar? Kan? Selama ini kan kita cuman biasanya nerima aja, ya kan? Ya Bante juga dulu ya terima, tapi Bante udah bandingkan tuh di buku banyak. Sama semua ngomongnya begitu juga. Coba kalian carilah buku Abhidhamma apapun, sati hanya bersekutu dengan kesadaran yang baik. Ya. Tapi itu apa? Kita harus merenungkan, betul enggak sih? Sekarang kan Bante kasih alat bantu, ya kan? Gunakan digital Pali Reader, kata kuncinya Micca Sati. Udah Bante kasih lagi. Jadi kalian tinggal masukkan di sini, ya. Aduh. Naik. Nah ini ya. Diulang tadi. Tunggu Bante tunjukkan ini, ya. Aduh. Itu tuh yang bagian zoom tuh kalau di video enggak ada ya, tapi kalau di sini ada itu, mengganggu. Nah, mengganggu ya. Jadi Bante pakai ini dah. Ya. Search. Tutup dulu. Ini ketik nih, Micca Sati, ya kan? Ini kita bisa pilih nih, ya. Ini kitabnya, ya. Kita mau Winaya, Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, atau mau tulis nih, termasuk komentarnya juga atau tidak. Ini anggaplah di kalimat apa yang ada di buku-buku utamanya, ya. Kita klik di sini, ya. Dia akan nyari. Ya. Kecilin ininya. Dia nyari di mana ada Micca Sati, ya. Nah, ini contohnya tuh di Sanggiti Sutta. Kan ada Micca Sati itu. Ya kan? Dasutara Sutta ada Micca Sati. Abhidhamma Sanggaha itu kan ringkasan yang diambil dari hal-hal yang penting yang harus diketahui dari kitab Abhidhamma. Ya kan? Sebab kalau langsung belajar Abhidhamma itu sulit sekali. Jadi hal-hal yang penting yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum belajar Abhidhamma, ya, itu disusun oleh biku penyusun kitab Abhidhamma Sanggaha itu. Ya, dipercaya itu biku Anuruddha, ya. Jadi kalau kita mengetahui itu, belajar Abhidhamma lebih gampang, ya kan? Nah, jadi apa yang kita pelajari, ya? Nah, ini tuh, ya. Ini di Digha Nikaya ada, Majjhima Nikaya ada, Samyutta Nikaya ada, Anguttara Nikaya ada. Ini kan adanya kan yang kita pelajari kan itu dari Abhidhamma Sanggaha. Ini kan bagian dari Abhidhamma dong. Sekarang di
Di Abhidhamma sendiri, micca sati ada. Kok di Abhidhamma Tasangga enggak ada? Ini Abhidhamma nih, ya kan? Abhidhamma Wibangga, ya. Bagian ini, ya, dijelaskan ini. Kan Bante pernah jelaskan ini kan, jalan yang salah, ya kan? Selain itu ada, kan? Ini, ya. Ada 8 hal salah, atau ada yang 10, ya kan? Nah, kalau yang pernah dengar ini kan, seorang arahat, ya kan? Dia bukan cuman punya 8 faktor, ada 10 faktor. Yang terakhir itu micca nyana, micca wimuti. Ya. Jadi kalau arahat yang sesungguhnya sama wimuti, betul-betul terbebaskan sempurna itu. Kalau yang micca wimuti itu apa? Tercerahkan karena kekeliruannya, dia pikir tercerahkan, betul-betul menjadi padahal belum. Ya. Micca nyana, ini apa? Banyak sebetulnya. Cuman itu keliru. Ya. Jadi nyana, pengetahuan pun bisa pengetahuan salah. Ya, bisa pengetahuan salah. Di sini ada micca sati, ini Abhidhamma kan? Ya, tuh Abhidhamma Wibangga, ya. Kalau kata watu kan belakangan, ya anggaplah itu masih sisipan belakangan. Tapi kalau Wibangga itu apa? Yang aslinya lah, yang utama, bukan belakangan baru ditulis, ya. Abhidhamma Tasangga ini harus kan mengacu kepada Abhidhamma. Mana yang lebih tinggi tingkatannya, Abhidhamma Tasangga atau kitab Abhidammanya? Kitab Abhidammanya. Nah, di kitab Abhidammanya sendiri ada micca sati. Ya. Kalau micca sada, keyakinan salah, itu enggak ada, dimanapun enggak ada itu. Tapi ingat, tadi kan Bante kata, kalaupun kalimatnya enggak ada, kata-kata itu enggak ada, bukan berarti enggak ada. Ya. Contoh ini, ya. Wayamo, sati, samadhi. Ya. Oke, yang ini sekarang, yang 10 nih. Ya. 5 indria, ada yang hafal enggak? Yang pertama itu apa? Sada, keyakinan. Habis itu, wirya, usaha, semangat, energi. Habis itu, sati, ya kan? Habis itu, samadhi. Habis itu, panya, ya kan? Setelah sada apa? Wirya, bisa usaha, bisa benar, bisa salah kan? Betul nggak? Wirya bisa sama kalau dalam apa yang Jalan Mulia Bos 8 apa? Sama wayama. Ya kan? Karena bisa salah, di sini makanya ada kan ini kan micca wayama, ya kan? Nah, karena usahanya salah, dikerahkan ke arah yang salah, satinya bisa salah. Ya kan? Satinya salah, bisa micca samadhi enggak? Karena micca samadhi bisa micca nyana kan? Karena nyananya salah, keyakinannya bisa salah enggak? Kan salah menyimpulkan kan akhirnya kan? Sadanya keyakinannya bisa salah. Bahkan kalau nyananya benar, pengalamannya benar, samadhinya benar, kesimpulannya bisa salah. Ya. Contoh, ya. Bukan pernah, Bante sudah menjelaskan, tapi mungkin belum semuanya mendengar. Tapi, ya, kan ada tuh penjelasan tentang kama. Ada Cula Kama Wibangga Sutta, ada Maha Kama Wibangga Sutta. Wibangga Sutta itu penjelasan, Kama Wibangga, penjelasan tentang karma. Di Majjhima Nikaya, Bante nggak ingat nomornya itu. Ya. Atau di tempat-tempat lain lah, ada di Digha Nikaya, tentang ini. Contohnya Brahma Jala Sutta. Zaman dulu nih, ya kan, ada dunia ini kan masih kosong katanya, ya kan. Kemudian sebagian besar pada saat itu terlahir di alam Brahma, ya kan. Nah, setelah sekian lama, ya kan, yang ada di alam Brahma ini, ya kan, ada yang meninggal, lahir di bumi, ya kan. Kemudian berkembang biaklah, ya kan nih. Nah, ada yang jadi petapa. Nah, setelah jadi petapa, dia ternyata bisa melihat kehidupan masa lalunya. Betul kan? Ya kan?
Di sana, ya kan, dia melihat, oh iya, dia dulu sudah ada di sana. Dia kekal. Sedangkan saya dari sana meninggal. Saya tidak kekal. Dia sang pencipta, saya ciptaannya. Ini melihat langsung kan? Untuk bisa mencapai kekuatan seperti itu, dia butuh sama-sama. Dia nggak konsentrasi benar nggak? Butuh konsentrasi benar. Kalau dia punya konsentrasi benar, satinya benar nggak kira-kira? Satinya benar, wirianya benar. Makanya bisa mencapai jana, bisa mencapai abinya, bisa melihat itu. Kesimpulannya, salah. Kesimpulan masih bisa salah. Ya, jadi harus hati-hati sekali, apalagi kalau apa? Wirianya salah, satinya salah, samadinya salah. Ya, kalau kesimpulannya salah, dia meyakini hal yang salah nggak? Jadi keyakinan benar apa keyakinan salah kalau begitu? Keyakinan salah kan? Ya enggak? Ada kan di Kama, ya kan? Dia melihat, ya kan? Oh ternyata ini dulu kan dia suka membunuh. Kok ternyata lahir di alam yang baik? Dia kan nggak bisa ngelihat banyak kehidupan kan? Siapa tahu perbuatan baiknya pada saat itu terkondisi kan? Dia matinya tenang walaupun dia penjahat. Ingat tuh yang cerita apa? Si Gigi Perunggu yang bekas Algojo, ingat nggak? Kan dia sebelum meninggal kan ketemu Bante Sariputra kan? Dia walaupun banyak karma buruknya, ya kan? Udah gelisah sebelum meninggal, bahkan dijelaskan Dhamma dia nggak bisa nangkep, tapi Bante Sariputra bisa mengkondisikan, akhirnya beliau lahir di surga, ya kan? Nah, kan ada yang bisa melihat seperti itu, ya kan? Melihat, oh ini dulu penjahat, kok sekarang lahir di alam yang baik. Dia menyimpulkan apa? Berarti nggak ada itu yang namanya karma buruk dan buah dari karma buruk. Kesimpulannya salah apa enggak? Salah. Dan dia meyakinkan apa? Saya melihat sendiri. Ya. Jadi apa? Banyak itu contoh keyakinan yang salah, itu banyak. Nih, yang gampang nih, tadi Bante iseng ketemu di sana, karena pintu belum dibuka, Bante udah nyampe, ya kan? Ya udahlah masuk ke kuti dulu lah. Bengong ngapain ya Bante lihat-lihat buku lah. Tapi kacamata ada di sini, ada di tas, ya kan? Gimana nggak bisa baca? Cuman kelihatan sih kalau tulisannya agak gede kelihatan. Ya. Nah contoh ini ya kan, berdana adalah jalan mencapai kebahagiaan sejati. Betul apa enggak? Hah? Kebahagiaan sejati itu apa kira-kira? Anggaplah nibbana, ya kan? Ya. Jadi dengan berdana bisa mencapai nibbana. Di Jalan Mulia Bos 8 kan caranya dengan Jalan Mulia Bos 8 kan? Udah Bante singgung, ada nggak berdana di Jalan Mulia Bos 8? Enggak ada. Tapi ini kan diajarkan. Banyak nggak yang percaya tentang hal ini? Banyak yang percaya. Ini keyakinannya benar apa enggak? Kalau dia meyakini ini keyakinannya benar apa enggak? Tapi kan kalau di Abhidhamma Sangha keyakinan itu selalu bersekutu dengan kusala kan? Sati aja selalu bersekutu dengan kusala. Bahkan tadi kan Bante tunjukkan. Di Abhidhammanya sendiri ada sati. Ya. Kan sekarang kan kualitas biku kan semakin menurun, ya kan? Bantu tunjukkan dulu sedikit ini. Habis ini kita tutup lah, ya. Kita nyambung lagi. Nih, kitab komentar, ya. Ini kitab utamanya, ya, Winaya Pitaka. Ini kitab komentarnya, ini pengarangnya, ya. Bante Buddha Ghosa nih, yang menuliskan kitab komentarnya. Ya. Nah, ini Bante Buddha Ghosa ini kira-kira abad ke-5. Ya. Nah, Abhidhamma Sanggaha itu kemungkinan besar mencocokkan dengan apa yang ada di Visuddhimagga. Ya. Nah, sedangkan Abhidhamma Sanggaha itu kira-kira, ya. Nah ini, ya, di abad ke-10, ya. Kalau abad ke-5 itu kira-kira setelah berapa ratus tahun Sang Buddha meninggal? 1000-an. Kan Sang Buddha kan ya 400 berapa atau 500 lah biar gampangnya ya kan. Jadi Bante Buddha Ghosa kira-kira 1000 tahun setelah Sang Buddha meninggal. Ya ini abad 10, 1500 ini semakin merosot lagi kan kualitasnya kan. Ya bisa saja biku ini mungkin nggak sengaja, Bante Anuruddha mungkin nggak sengaja, tapi kan apa?
dia mungkin karena ya kemampuannya terbatas, memberikan ringkasannya agak salah sedikit. Ya, nggak disengaja mungkin, tapi ya makanya itu apa? Kita harus mengacu pada Dhamma dan Winaya, Sang Buddha bilang tadi, ya kan? Jangan langsung dipercaya saja. Walaupun ini biku-biku sesepuh yang ternama gitu. Ya. Ini kalau kita ngikutin ya apalagi itu yang tadi ya kan, berdana adalah jalan menuju ke bahagian sejati. Udahlah buat apa capek-capek meditasi, berdana aja ya kan. Nggak bakal mencapai. Banyak kan yang meyakini itu kan. Ya. Jadi kalau kita nggak belajar, kemungkinan apa? Kita nggak mungkin, ya. Kemungkinan itu besar sekali mencapai pencerahan, nggak akan mungkin, ya. Jadi kalau kalian belajar saja, ya kan, pada saat baca, pada saat ini masih bingung, ya kan. Apalagi kalau nggak belajar, cuma nerima aja. Nah karena hal-hal ini udah banyak yang salah, kalau kalian cuma nerima aja, kalian praktekkan, ya kemungkinan sangat kecil sekali lah bisa mencapai tujuan. Ya. Jadi harus berjuang sungguh-sungguh. Ini kenyataan udah luar biasa, udah terlihat jelas ini. Ya. Sangga udah pada pecah. Ini kan bahaya masa depan kan udah Bante jelasan berulang-ulang itu ya kan. Sangga udah pada pecah dan lain-lain lah. Damanya udah acak-acakan. Ya. Jadi kalau kalian menyadari ini, Bante harapkan kalian lebih punya semangat untuk berjuang. Jangan nyantai-nyantai lagi. Apalagi yang udah usianya udah semakin banyak. Kalau usianya semakin banyak kan berarti yang tersisa semakin sedikit kan? Iya. Jadi ya harus hati-hati ya. Ya sebabnya kalau kalian, Bante udah berulang-ulang lah. Kalau kalian sekarang belum punya fundamental Dhamma yang kuat, anggaplah karena beruntung di sekarang masih sering berlatih Dhamma, jadi lagi terlahir sebagai manusia. Dhammanya kan lebih jelek dari yang sekarang kan? Diajarin yang salah-salah lagi, ya kan? Bukannya makin ke atas, ya langsung ke bawah lah dari situlah. Ya, jadi berjuanglah sungguh-sungguh, ya. Ntar kita terusin lagi, ya. Sekarang gunakan waktu yang ada untuk berlatih sungguh-sungguh, ya.